terima kasih udah datang. Ada dari Teko yang udah menyediakan kopi. Jadi acara kita hari ini santai, tapi kita bakal sharing goals ke depan yang kita mulai semangat lagi bareng-bareng untuk kemajuan pelaku ekonomi kreatif. Tentunya bakal bisa menyokong kepariwisataan Kota Sungai Penuh. Oke, sambil menikmati kopi dan sarapan pagi yang sudah disediakan, warisan dari leluhur kita yang patut harus kita lestarikan. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau ya melestarikan alat musik Tolongguler Sungai Penuh. Terima kasih juga untuk Bang Aan, Bang Niko yang dulu sudah mulai tergerak ya untuk membangkitkan alat musik ini. Nanti kita akan lanjutkan estafetnya. Jadi mudah-mudahan untuk ke depan alat musik ini mungkin bisa kita sama-sama dorong untuk dihakikan apa ya, Kak Nina. Bisa juga kita untuk dorong bisa masuk ke nominasi API Award di tahun berikutnya, karena kita bakal dorong ini akan menjadi juara ya. Oke, next kita bakal lanjut dengan agenda utama kita sih sebenarnya. Kita berkumpul hari ini, kita bakal banyak ngobrol santai tapi punya goals untuk ke depan. Jadi bagi teman-teman ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya. Di sini saya pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata dan Kabin Ekraf yang telah mencoba mengundang beberapa komunitas untuk hadir. Dan kebetulan saya kemarin pernah menulis tentang sebuah buku tentang orang pendek. Jadi sedikit pengalaman. Kami dari sebenarnya udah lama di Sungai Penuh, lahir Sungai Penuh, besar Sungai Penuh, tetapi ketika buku orang pendek itu keluar, ada beberapa statement yang mengatakan bahwa ini bukan orang asli, dan untuk apa kita dukung bukunya gitu, seperti itu. Dan di sini kami merasa mempunyai Sungai Penuh juga dan Kerinci juga. Jadi karena sudah lama hidup di sini, tinggal di sini, lahir di sini, jadi tidak ada alasan kalau kita tidak harus mencintai Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Nah, kedepannya kami hanya ingin jika seandainya penulis dilibatkan di dalam sebuah kegiatan, satu kegiatan misal katakanlah seperti itu, kami ingin mencoba membuat sebuah karangan misalkan tentang cerita-cerita Kota Sungai Penuh, tentang pahlawan yang dulu-dulu dan tokoh-tokoh Sungai Penuh, dan juga tempat wisata kalau memungkinkan seperti itu. Dan saya di sini juga tidak sendirian karena saya membawa teman saya, Pak. Salah satu teman saya adalah penulis buku kopinya adalah Khas Sungai Penuh, dan nanti akan kita publikasikan insya Allah tahun ini ya, kalau tidak ada halangan. Dan belum ada bocoran tentang isi buku kopi khas Sungai Penuh dan asli Sungai Penuh, dan nanti ketika teman-teman pecinta kopi membaca bukunya mungkin bisa membandingkan apakah ini kopi Sungai Penuh atau kopi dari Kerinci atau Gayo atau segala macam seperti itu. Dan teman saya satu lagi adalah seorang penyair, dan kalau saya lihat karya-karyanya dia sudah melalang buana di realitas Asia Tenggara lah. Dia sudah punya komunitas ada penyair Asia Tenggara, dan buku karyanya juga sudah sampai menjadi bahan ajar di Kemendikbud. Dan apa salahnya jika kita dari Kota Sungai Penuh juga bisa membuat satu buku ajar, seperti bisa kita masukkan ke dalam pendidikan tentang sejarah Kota Sungai Penuh atau sejarah pahlawannya, misalkan tokoh-tokoh Sungai Penuh yang bisa menginspirasi kepada anak-anak muda kita supaya tidak kehilangan sejarah dan jati diri Kota Sungai Penuh itu sendiri. Saya rasa sudah demikian. Terima kasih. Support dari abang-abang semua, kakak-kakak semua gitu. Dan juga kami dari Desa Tonggong Kofifa ini siap untuk tampil di setiap event-event yang ada di Sungai Penuh. Dan juga kami butuh ide-ide dan dari kakak-kakak dan abang-abang semua, ide-ide maksudnya ide khas ataupun
yang akan diangkat di dalam channel YouTube kami, karya-karya kami. Jadi kami butuh ide-ide iya ke daerah kita gitu, nah Bang. Dan juga kami juga berharap ada tempat untuk kami off air untuk memberikan hal-hal yang menarik ya untuk Kota Sungai Penuh gitu. Dan juga alhamdulillah kami baru maksudnya baru usia seumur jagung gitu kami, dan alhamdulillah dapat respon yang baik dari masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kerinci, dan hingga saat ini alhamdulillah viewer kami tembus 36.000 penonton. Wow. Gitu, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini kita minta saran nih, punya pola yang efektif nggak untuk mewadahi teman-teman bisa perform untuk di Kota Sungai Penuh. Jadi biar adrenalinnya itu muncul terus, jadi bukan kita yang nunggu event, tapi kita yang meng-create gitu. Jadi kalau misalnya kita nunggu, nggak tahu, nggak pasti. Tapi bagaimana ini memang teragendakan. Mungkin, bro. Tentang kami, mungkin saya akan sedikit melenceng dari karena kami diundang sebagai dari YouTuber ya. Kebetulan saya pernah melakukan apresiasi di Jogja sama di Jakarta. Mereka selalu membuat event yang mana event itu terdaftar di, saya tidak tahu di mana tempat daftarnya. Karena pada saat saya kuliah, beberapa kami ada mata kuliah untuk apresiasi. Nah, saya di kuliah saya selalu mempromosikan tentang pariwisata Sungai Penuh dan Kerinci. Nah, teman-teman pada saat itu ngotot pengen pergi ke Kerinci karena kami juga memperlihatkan bahwa Kerinci memiliki ini. Nah, pada saat itu telah diassesi oleh dosen karena mereka melihat kami memilih beberapa tempat. Nah, terpilihlah Sungai Penuh dan Kerinci. Nah, pada saat ingin kami semuanya terpilih di Kerinci, kami tidak memiliki Sungai Penuh itu tidak memiliki event yang akan kami apresiasikan. Contohnya kalau kami di tari, kami akan mengapresiasikan sebuah tari. Kalau di Jogja bisa kita lihat bahwa ada sendera tari Ramayana. Nah, mengapa kita di Sungai Penuh ini tidak membuat seperti itu? Misalkan wadahnya di Bukit Kayangan, kita bikin tanggalnya misalkan Hari Tari Sedunia. Nah, kita bikin sendera tari yang mengangkat cerita-cerita dari kita Sungai Penuh nih. Maka kalau telah terdaftar, biasanya setiap kampus di Indonesia, kalau ada apresiasi mereka akan mencari di mana ya linknya tuh? Pokoknya ada link, nanti ya dicari bahwa di Sungai Penuh ini di tanggal ini ada beberapa sekian. Nanti mereka akan. Nah, jadi kemarin tuh pada saat kami pengen ke Sungai Penuh, tidak ada event yang akan kami apresiasikan. Lalu dosen bilang silakan kalian buat event. Tidak mungkin kami buat event dengan sendirinya tanpa ada diwadahi. Nah, juga ide dari kami kemarin ada juga kami pengen membuat, cuma belum terrealisasikan. Gimana kalau kita buat sebuah sanggar, nanti sanggar itu fokusnya ke teater, tari, mungkin musik sudah ada ya, teater, tari. Nanti kita akan melatih seluruh anak-anak remaja-remaja di Sungai Penuh untuk bergabung. Nah, nanti kita akan menampilkan di event telah ditentukan, misalkan di Bukit Kayangan atau di mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebagai terang Mak Santi ya. Mak Santi. Keren, IP-nya keren. Terima kasih ide itu ide dari teman kita yang punya pengalaman di luar. Nanti mudah-mudahan bisa kita adopsi di Kota Sungai Penuh. Nanti kita pengen begini nih, apa yang kita bicarakan hari ini ada kelanjutan, tidak habis hari ini udah besok dingin lagi ya. Jadi mudah-mudahan setelah kita ngumpul hari ini kita bisa diskusi untuk bagaimana pola kita bisa komunikasi lagi setelah coffee morning ini. Jadi kita banyak butuh wadah ya untuk perform teman-teman pelaku kreatif di Sungai Penuh. Nanti kita coba bikin pola yang reguler. Nanti kita
kita bicarakan juga dengan dinas bagaimana cari solusi ya. Kita tidak saling membebankan tapi saling mendukung. Itu intinya itu sih sebenarnya. Tidak melulu kita selalu 100% ingin membebankan siapapun, tapi kita ingin berkolaborasi. Mungkin banyak komunitas lain yang masih perlu kita komunikasikan, tetapi komunitas yang ada hari ini, pelaku kreatif, teman-teman tulis, saya pribadi itu sangat menginginkan banyak orang yang prinsipnya itu mau dulu. Untuk yang hebat itu sangat banyak ya, mungkin penulis yang hebat dari kita banyak, pemusik yang hebat dari kita banyak, fotografer, pembatik, tapi kita butuh orang yang mau. Nah, jadi tidak perlu banyak, tapi walaupun tidak terlalu banyak, mungkin kita bisa jalan cepat, agak cepat ya. Mungkin kemarin jalannya agak pelan, tapi sekarang kita coba jalan cepat. Jadi pengennya itu teman-teman mau dulu, dan dinas pun juga begitu, mau kita menggolkan sesuatu yang biar ada something big lah untuk pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata Sungai Penuh. Dan yang akan berbangga itu kita semua, karena kita ini adalah daerah kita punya daerah Sungai Penuh, dan teman-teman yang lainnya sudah merasa bukan asli Sungai Penuh, tapi sudah merasa ini adalah kampung halaman sendiri ya, Mas Dali ya. Sangat cinta Sungai Penuh ya. Awak formal? Enggak formal, santai Pak. Santai Pak. Tadi Pak Kades menyampaikan saya tegak saya. Sekarang saya berdiri Pak. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya perwakilan dari komunitas fotografer Kerinci. Mungkin nama kompak tidak terlalu besar di Kota Sungai Penuh, tapi sudah melebar di luar Kota Sungai Penuh. Wah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kota Sungai Penuh dan Kakak Kak Nina. Hari ini kita salam terbuka. Sebelumnya mungkin satu apresiasi yang kami sampaikan kepada dinas, mungkin tidak banyak yang bisa kami sampaikan, karena kami adalah salah satu pelaku seni, bisa dikatakan pelaku seni, dan sebagai putra daerah dan putra asli Kota Sungai Penuh, mungkin di sini kami sedikit memberikan masukan kepada dinas. Entah ini curhat Pak, kami juga tidak tahu. Entah itu sebagai bahan pertimbangan di dinas, mungkin bisa jadi. Di sini Pak, kalau sekiranya tadi Adinda kami ingin menyampaikan mungkin pelakunya, mungkin di segala sektor mungkin pasti ada pelaku, karena di komunitas fotografer Kerinci berdiri di 2011 dulu sampai sekarang. Kalau masalah hasil karya yang kami hasilkan dari Kota Sungai Penuh dan Kerinci pada umumnya, walaupun sedikit mendapatkan apresiasi dari pariwisata, dinas pariwisata, tapi di 2013 Bukit Kayangan sudah kami jual ke Perancis dengan harga 5 juta. Waktu itu tepuk tangan dong, bos. Biar semangat.
Dan di 2014 Danau Vinci sudah kami jual di Korea dengan harga 5 juta. Kalau di luar yang seperti baju jawi apa semacam segala macamnya, kebetulan Kompak tidak di Kota Sungguh Penuh saja untuk mengapresiasikan sebuah frame yang kami hasilkan sebuah foto. Mungkin Kompak sudah melanglang buana ke sana kemari, dan bukan saya sendiri karena Kompak terdiri banyak fotografer yang kami mungkin bisa kami sayangkan. Support yang mungkin support dari Dinas Pariwisata terhadap kami selaku pelaku seni, salah satunya fotografer. Mungkin Bapak sendiri sudah lihat hasil-hasil karya foto kami, dan dinas pun memiliki hasil foto dari komunitas fotografer Vinci. Itu terakhir kami kerjasama dengan Dinas Pariwisata 2000 waktu di 2015-2016 kalau tidak salah Pak Wilmen, itu Pak Wilmen. Itu pun tidak beberapa foto yang bisa kami serahkan dan kami apresiasikan untuk Dinas Pariwisata. Nah, kok Kompak tidak mengapresiasi lagi untuk Dinas Pariwisata? Bukan kami tidak mau, Pak. Saya sebagai putra asli Kota Sungguh Penuh mau, tapi mungkin ada beberapa hal, mungkin kalau untuk pelakunya bisa ujung-ujungnya kita sama tahu, mungkin follow up untuk pengumpulan yang seperti ini. Mungkin kami tidak, dalam artian kami tidak harus bergantung di dinas. Contoh yang saya berikan tadi, kami sudah bisa menjual hasil karya foto kami. Contoh Bukit Kayangan bisa kami jual dengan harga 5 juta ke Prancis. Bukit Kayangan. Padahal Bukit Kayangan belum sewah ini gitu. Masih atapnya masih hitam legam, copot sebelah kanannya. Tapi orang bisa menghargai. Kita bisa memperbaiki komunikasi ke depan, bukan antara Kompak dengan dinas, tapi termasuk komunitas lain yang bisa kolaps dengan komunitas fotografi juga. Silakan teman-teman Desi Tombong, mungkin bisa makin banyak kolaps ya, makin bisa memaksimalkan karya kita untuk ke depan. Sebelum ide teman yang lain, mungkin ada tanggapan mungkin dari beberapa pelaku kreatif yang sudah memberikan input. Mungkin kita minta komunikasi ya, tanggapan dari dinas. Kita mencari solusi untuk ke depan.